Halo semuanya, selamat datang di Beracun. Saya Elbi Lur bakal membagikan kisah mengenai cerita inspirasi, kisah nyata, mitologi, dan fantasi yang ada di Indonesia yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Di desa Surodadi, sebuah desa kecil yang dikelilingi sungai besar, penduduknya hidup dengan penuh kesederhanaan. Sungai itu adalah sumber penghidupan mereka. Namun, masalah besar mulai muncul ketika serangkaian peristiwa aneh terjadi. Ternak hilang secara misterius, perahu-perahu nelayan ditemukan terbalik, dan beberapa warga yang mandi di sungai dilaporkan menghilang tanpa jejak. Warga mulai percaya bahwa sungai itu dihuni oleh makhluk gaib. Seekor siluman buaya putih buntung yang marah karena sungai diganggu oleh manusia. Di tengah kekhawatiran ini, Kiai Surip, seorang ulama yang sangat dihormati di desa itu, mencoba menenangkan warganya. Kiai Surip bukan hanya seorang tokoh agama, tetapi juga seorang penasihat bijaksana yang kerap menjadi tempat warga mencari solusi atas masalah-masalah mereka. Ia meyakinkan warga untuk tidak panik dan menjanjikan bahwa ia akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa hari merenung dan berdoa, Kiai Surip memutuskan untuk melakukan tirakat di pinggir sungai. Dengan membawa bekal seadanya, ia berdiam di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di tepi sungai. Kiai Surip berpuasa dan berzikir siang malam, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di hari ketiga tirakatnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat malam semakin larut dan kabut tebal mulai menyelimuti sungai, terdengar suara gemuruh dari air. Seekor buaya putih buntung raksasa muncul dari permukaan sungai. Mata buaya itu bersinar seperti berlian, dan sisik-sisiknya memancarkan cahaya keperakan di bawah sinar rembulan. Meskipun tubuhnya besar dan mengerikan, Kiai Surip tetap duduk tenang, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Kiai Surip, buaya itu berbicara dengan suara dalam yang menggema di sepanjang sungai. "Mengapa engkau memanggilku? Apa yang kau inginkan dariku?" Kiai Surip menjawab dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Aku datang bukan untuk meminta sesuatu untuk diriku sendiri. Aku datang untuk mewakili penduduk desa ini. Mereka merasa terganggu oleh keberadaanmu. Bisakah kau menjelaskan mengapa kau melakukan semua ini?" Siluman buaya putih buntung itu mendengus pelan, menyebabkan riak besar di permukaan sungai. Manusia di desa ini telah melanggar batas. Mereka mencemari sungai ini dengan sampah dan limbah. Mereka menangkap ikan tanpa memikirkan keseimbangan alam. Sungai ini adalah rumahku, dan aku tidak akan tinggal diam saat rumahku dihancurkan. Kiai Surip mengangguk pelan, memahami kemarahan siluman tersebut. "Aku mengerti perasaanmu. Namun, tidakkah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan mencelakai manusia? Mereka juga bergantung pada sungai ini untuk hidup. Aku yakin kita bisa mencari solusi yang adil untuk kedua belah pihak." Buaya putih buntung itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Kiai. Aku akan mendengarkan tawaranmu. Tapi ingat, aku tidak akan mundur jika tawaranmu tidak memuaskan." Kiai Surip menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku akan meminta penduduk desa untuk menjaga kebersihan sungai ini. Mereka akan berhenti mencemari air dan menangkap ikan secara berlebihan. Sebagai gantinya, kau harus berjanji untuk tidak mengganggu mereka lagi. Dan untuk menunjukkan rasa hormat kami padamu sebagai penjaga sungai ini, setiap tahun kami akan memberimu makanan sebagai persembahan." Siluman buaya putih buntung itu menyipitkan matanya. "Makanan apa yang kau tawarkan, Kiai? Aku tidak membutuhkan hewan atau manusia. Aku hidup dari energi alam, tetapi aku juga menikmati makanan yang memiliki simbol penghormatan." Kiai Surip tersenyum kecil, seolah sudah memikirkan hal ini sejak awal. "Setiap tahun, kami akan mengirimkan 2 karung kulit pisang ke tempat tinggalmu di dasar sungai. Kulit pisang adalah simbol kesederhanaan dan ketulusan hati kami." Buaya putih buntung itu tertawa, suara tawanya menggema seperti guntur. "Kulit pisang? Tawaranmu aneh, tetapi aku menyukainya. Baiklah, Kiai Surip. Aku menerima perjanjian ini. Namun,
Jika penduduk desa melanggar janji mereka, aku tidak akan segan-segan kembali dan menuntut balas. Dengan kata-kata itu, buaya putih buntung itu perlahan tenggelam ke dalam sungai, meninggalkan riak-riak besar di permukaan air. Kyai Surip menghela napas lega. Ia tahu, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Implementasi perjanjian. Hari itu menjadi awal perubahan besar di desa Surodadi. Setelah pertemuannya dengan siluman buaya putih buntung, Kyai Surip mengumpulkan semua warga di balai desa. Dengan tenang, ia menceritakan apa yang telah terjadi dan perjanjian yang telah dibuat. Sebagian warga terkejut, sebagian lagi merasa lega karena akhirnya ada harapan untuk menghentikan teror di sungai. Mulai hari ini, kata Kyai Surip, kita semua harus menjaga sungai ini. Tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai. Kita juga harus berhati-hati dalam menangkap ikan. Jangan menangkap ikan secara berlebihan, dan pastikan kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Warga desa setuju, meskipun ada beberapa yang merasa skeptis. Mereka tahu bahwa melawan perintah Kyai Surip adalah hal yang sulit, mengingat betapa besar pengaruhnya. Dalam beberapa minggu, perubahan mulai terlihat. Sungai menjadi lebih bersih, dan jumlah ikan yang ditangkap para nelayan tetap mencukupi kebutuhan mereka. Setiap tahun, sesuai dengan perjanjian, warga desa mengumpulkan kulit pisang dari hasil kebun mereka. 2 karung besar kulit pisang itu kemudian dibawa ke tepi sungai oleh Kyai Surip dan beberapa tokoh masyarakat. Dengan ritual sederhana, mereka menghanyutkan karung-karung itu ke dalam sungai sambil mengucapkan doa untuk keselamatan desa. Keajaiban terjadi. Setiap kali ritual itu dilakukan, desa Surodadi tetap aman dari gangguan siluman buaya putih buntung. Tidak ada lagi ternak yang hilang, tidak ada lagi perahu yang terbalik secara misterius, dan warga bisa mandi di sungai tanpa rasa takut. Namun, tidak semua warga mematuhi aturan yang telah disepakati. Ada seorang pemuda bernama Karso, yang terkenal suka membangkang. Ia merasa perjanjian itu tidak masuk akal. Suatu malam, dengan sengaja ia membuang limbah ikan ke sungai. Apa yang bisa dilakukan buaya buntung itu? Katanya dengan nada meremehkan. Beberapa hari kemudian, Karso ditemukan terkapar di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan ia tidak bisa berbicara selama berminggu-minggu. Setelah sadar, ia bercerita bahwa ia melihat bayangan besar muncul dari air dan menyerangnya. Warga desa menjadi ketakutan, dan mereka semakin patuh pada perjanjian yang telah dibuat. Sementara itu, Kyai Surip terus mengingatkan warga untuk tidak hanya menjaga sungai, tetapi juga menjaga hubungan mereka dengan alam. Siluman buaya putih buntung adalah bagian dari alam ini. Kita harus hidup berdampingan dengan bijak. Jika kita melanggar, bukan hanya dia yang akan marah, tetapi alam itu sendiri yang akan memberikan hukuman. Perjanjian itu terus berjalan selama bertahun-tahun. Desa Surodadi menjadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Kyai Surip, dengan kebijaksanaannya, dikenang sebagai penyelamat desa yang mampu menjalin perdamaian dengan siluman buaya putih buntung. Misteri yang belum terpecahkan. Meskipun desa Surodadi menikmati masa damai, tidak semua pertanyaan terjawab. Di antara warga, cerita tentang siluman buaya putih buntung mulai berkembang menjadi legenda. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana asal siluman itu sebenarnya? Mengapa ia memilih sungai Surodadi sebagai tempat tinggalnya? Kyai Surip sendiri memiliki pemikiran mendalam tentang hal ini. Ia sering merenung di malam hari, mencoba memahami tujuan besar di balik kehadiran siluman itu. Dalam salah satu tirakatnya, ia mendapatkan petunjuk dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, seorang lelaki tua berjubah putih memberitahunya bahwa siluman buaya putih buntung adalah penjaga dari harta karun kuno yang terkubur di dasar sungai. Harta karun itu, menurut lelaki tua dalam mimpi, adalah peninggalan leluhur desa Surodadi. Harta itu bukan untuk manusia serakah, kata lelaki tua itu. Ia akan tetap terkubur di sana hingga manusia belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam. Jika harta itu diganggu, kehancuran akan datang bukan hanya pada desa ini, tetapi pada semua yang ada di sekitarnya. Kyai Surip terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Ia tidak pernah menceritakan mimpi itu kepada warga desa,
karena ia takut mereka akan tergoda untuk mencari harta karun itu. Sebaliknya, ia semakin memperkuat ajaran kepada warganya tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Namun, rasa ingin tahu manusia tidak pernah padam. Suatu hari, sekelompok pemuda dari desa tetangga mendengar tentang legenda harta karun itu. Dengan membawa alat-alat selam dan peralatan modern, mereka datang ke Sungai Surodadi untuk mencari harta yang mereka anggap hanya mitos belaka. Kiai Surip mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. "Kami tidak percaya pada cerita rakyat," kata salah satu dari mereka. "Jika memang ada harta di dasar sungai, kami akan menemukannya." Hari itu, pemuda-pemuda itu menyelam ke dalam sungai. Namun, tidak ada satupun yang kembali ke permukaan. Penduduk desa yang menyaksikan dari tepi sungai hanya bisa bergidik ngeri. Beberapa saat kemudian, riak besar muncul di tengah sungai, diikuti oleh kemunculan bayangan besar siluman buaya putih buntung. Ia mengaum, suaranya terdengar seperti peringatan kepada siapapun yang berani melanggar batas. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mencoba mencari harta karun tersebut. Warga desa Surodadi kembali hidup dengan damai, menjaga sungai mereka dengan penuh hormat. Bagi mereka, legenda tentang siluman buaya putih buntung adalah pengingat bahwa alam harus dihormati, dan keserakahan hanya akan membawa malapetaka. Kiai Surip menghabiskan sisa hidupnya sebagai penjaga nilai-nilai itu. Ia meninggal dunia dengan damai, meninggalkan warisan kebijaksanaan yang terus hidup dalam hati penduduk desa Surodadi. Hingga kini, sungai itu tetap menjadi tempat suci, dan siluman buaya putih buntung tetap menjadi penjaganya, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Warisan yang terjaga. Sejak kepergian Kiai Surip, desa Surodadi memutuskan untuk melestarikan ajarannya dalam bentuk tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para pemimpin desa membentuk lembaga adat yang tugas utamanya adalah menjaga hubungan antara manusia, alam, dan mitos yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Setiap tahun, desa mengadakan upacara besar untuk menghormati siluman buaya putih buntung. Upacara ini dikenal dengan nama Ritual Sungai Penjaga, dan menjadi acara yang dinanti-nanti. Dalam ritual ini, warga berkumpul di tepi sungai, membawa persembahan berupa hasil bumi seperti padi, kelapa, dan tentu saja 2 karung kulit pisang yang telah menjadi simbol kesederhanaan. Acara dimulai dengan pembacaan doa oleh pemimpin adat, yang seringkali adalah keturunan langsung dari murid-murid Kiai Surip. Setelah itu, persembahan dihanyutkan ke sungai, diiringi oleh nyanyian tradisional yang bercerita tentang pertemuan legendaris Kiai Surip dengan siluman buaya putih buntung. Lagu-lagu itu mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga alam dan menghindari keserakahan. Yang menarik, setiap kali ritual ini dilakukan, warga sering melihat tanda-tanda bahwa persembahan mereka diterima. Kadang-kadang, arus sungai menjadi lebih tenang secara tiba-tiba, atau seekor ikan besar dengan sisik berkilauan muncul di permukaan air seolah memberi salam. Hal ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa siluman buaya putih buntung masih ada di sana, menjaga keseimbangan Sungai Surodadi. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, tantangan baru mulai muncul. Generasi muda yang semakin terpapar oleh modernisasi mulai meragukan relevansi tradisi ini. Beberapa dari mereka menganggap ritual tersebut hanya sebagai cerita rakyat yang tidak sesuai dengan logika dan ilmu pengetahuan. Mengapa kita harus menghormati sesuatu yang bahkan tidak pernah kita lihat secara langsung? Kata seorang remaja bernama Riko dalam sebuah diskusi desa. Kepala desa, Pak Joyo, yang juga seorang cucu murid Kiai Surip, dengan sabar menjelaskan. "Riko, tradisi ini bukan hanya tentang siluman buaya putih buntung. Ini tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan alam. Jika kita melupakan akar kita akan kehilangan lebih dari sekadar cerita rakyat. Kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bagian dari alam." Penjelasan itu membuat Riko merenung. Ia mulai memahami bahwa tradisi ini memiliki makna yang lebih dalam. Bukan hanya tentang menghormati makhluk gaib, tetapi juga tentang menjaga warisan leluhur dan kelestarian lingkungan. Sejak saat itu, Riko menjadi salah satu pendukung utama pelestarian ritual Sungai Penjaga. Akhir yang bahagia. Tahun-tahun berlalu,
dan Desa Surodadi menjadi sebuah teladan akan harmoni antara manusia dan alam. Perjanjian dengan siluman buaya putih buntung tidak hanya dipatuhi, tetapi juga dijadikan dasar untuk membangun kesadaran ekologis di kalangan warga. Desa itu kini tidak hanya dikenal karena keindahan sungainya, tetapi juga karena warganya yang ramah dan penuh kepedulian terhadap lingkungan. Seiring berjalannya waktu, Kyai Surip menjadi legenda. Orang-orang mengenang kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, serta kemampuannya menjembatani dua dunia yang berbeda, manusia dan makhluk gaib. Sebuah monumen sederhana berupa patung buaya putih buntung didirikan di dekat sungai, bukan sebagai bentuk pemujaan, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Pada suatu malam bulan purnama, tepat pada hari ulang tahun perjanjian itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari tengah sungai, muncul cahaya lembut yang memancar ke langit. Warga desa yang berkumpul di tepi sungai menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Dari dalam air, siluman buaya putih buntung muncul, tetapi kali ini dengan bentuk yang lebih megah. Tubuhnya bercahaya seperti berlian, dan tatapan matanya penuh ketenangan. "Wahai penduduk Surodadi," katanya dengan suara yang menggema lembut, "aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Selama bertahun-tahun, kalian telah menunjukkan penghormatan pada alam dan memegang teguh perjanjian kita. Karena itulah, aku kini dapat pergi dengan tenang. Keseimbangan telah tercapai, dan sungai ini kini menjadi tempat yang suci." Air mata mengalir di wajah banyak warga. Mereka merasa kehilangan, tetapi juga bangga karena berhasil menjaga keharmonisan yang dimaksud oleh Kyai Surip. Dengan satu gerakan elegan, siluman buaya putih buntung melesat ke dalam air, meninggalkan riak besar yang memantulkan cahaya bulan. Setelah malam itu, ia tidak pernah terlihat lagi, tetapi warisannya tetap hidup. Warga desa melanjutkan tradisi mereka, bahkan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Sungai itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan kisah Kyai Surip bersama siluman buaya putih buntung diceritakan di seluruh penjuru negeri. Desa Surodadi tumbuh menjadi tempat yang penuh kebahagiaan, di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam damai. Hingga kini, setiap tahun, pada hari peringatan perjanjian itu, warga desa mengadakan festival kecil di tepi sungai. Mereka menyanyikan lagu-lagu tradisional, mementaskan cerita Kyai Surip, dan melepaskan karung kulit pisang ke sungai sebagai simbol rasa syukur. Generasi muda yang mendengar kisah ini diajarkan bahwa hubungan manusia dengan alam harus dijaga dengan rasa hormat dan kasih sayang. Desa Surodadi, dengan sungainya yang tenang dan damai, menjadi bukti bahwa kebahagiaan dapat tercapai jika manusia belajar untuk hidup selaras dengan alam. Kehidupan di desa itu kini dipenuhi dengan keberkahan, dan nama Kyai Surip dikenang selamanya sebagai pahlawan yang membawa kedamaian bagi semua. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih jempolnya kalau kalian suka video ini. Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru lainnya dari Beracun.